Shalom. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari yang cerah sekali. Saya berpikir hari ini karena lalu lintas kita berbeda, ada maraton dari City menuju ke tempat Kingswood ini. Saya melihat, menyaksikan kerinduan Bapak Ibu sangat kuat sekali. Kita bisa bersama-sama beribadah. Ini adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Biarlah kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Mulai minggu ini kita akan mempelajari kitab Kisah Para Rasul. Dan diharapkan bisa selesai satu semester dan akan dilanjutkan semester yang akan datang di awal tahun depan. Doakan kami hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri dalam pelayanan ini. Saudara sekalian, sedikit pendahuluan dari Kisah Para Rasul ini, saudara. Kita belajar Kisah Para Rasul adalah nulisnya yaitu Lukas. Pak Lukas ada di sini. Ya, saudara, Lukas adalah penulis daripada Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Jadi dua kitab ini cukup dominan, saudara. Kalau dilihat sepertiga dari Perjanjian Baru itu adalah dua tulisan daripada Lukas. Kisah Para Rasul merupakan jilid kedua dari Lukas. Dan Lukas menulis bagian ini, saudara-saudara, sangat indah sekali bagi kita, khususnya gereja Tuhan yang boleh ada bersama-sama dengan kita pada hari ini, saat ini, saudara. Saudara, penulisan ini ditujukan kepada Theophilus. Dia seorang Yunani Kristen yang sangat diduga dia sangat kuat mendukung sebagai sponsor kepada Lukas. Dan kalau kita memperhatikan di dalam pelayanan Kisah Para Rasul nanti, kita akan menemukan beberapa hal yang sangat jelas sekali, saudara. Lukas menulis ini kepada Theophilus sebagai buku yang kedua, jilid kedua, sekitar kira-kira tahun 60 sampai 65 Masehi. Di abad pertama, saudara-saudara. Ini tulisannya adalah jelas sekali menceritakan bagaimana misi, bagaimana Injil, bagaimana berita baik gereja di mana Tuhan Yesus yang telah berkarya penuh. Kalau kita mempelajari Injil, saudara, itu di dalam Injil Lukas, khususnya kita akan melihat di dalam bagian penutup bahwa Yesus selesai, finish melakukan karyanya, yaitu sampai di ujung, di puncak, melalui kematian dan kebangkitannya. Dan ini merupakan pelanjutan, saudara-saudara. Sehingga kita kalau melihat Kisah Para Rasul ini dimulai dari peristiwa kenaikan Yesus. Diceritakan tentang kenaikan Yesus. Setelah Yesus bangkit, kita menyaksikan 40 hari lamanya, saudara-saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada para rasul ini, dengan satu tujuan, ingin membuktikan bahwa dirinya tidak mati dan dia hidup, dia bangkit, dan dia akan naik ke surga. Dan hari di mana ini yang dinyatakan, ini yang diproklamasikan. 10 hari kemudian, murid-murid rasul-rasul ini diminta menunggu, menantikan dengan pencurahan Roh Kudus dikatakan. Maka kita akan berjumpa dengan bagian-bagian seperti ini, saudara. Yaitu kita bisa melihat bagaimana kisah daripada fakta misi Tuhan Yesus yang sudah selesai. Dan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul. Dari mana, saudara-saudara? Dari Yerusalem. Dari Yerusalem, dari tempat di mana kita menyaksikan Alkitab di sini. Sampai mana, saudara-saudara? Nanti kita berjumpa sampai ke ujung bumi. Hari itu ujung buminya adalah Roma. Dan Paulus di sana kita akan melihat, saudara-saudara, sampai di dalam pemenjaraannya di Roma, saudara. Sehingga boleh dikatakan Lukas memulai Kisah Para Rasul ini dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus sebagai bukti nyata bahwa tugasnya sudah selesai. Namun saudara-saudara, pelayanan Yesus belum selesai. Ini dilanjutkan oleh para rasul.
Para rasul, saudara-saudara, manusia biasa seperti saudara dan saya, tetapi Tuhan pilih mereka, Tuhan panggil mereka. Dan para rasul ini diurapi, saudara-saudara. Karena kita menyadari, saudara-saudara, pekerjaan Tuhan berbicara tentang kehidupan manusia ini tidak bisa dengan kuat kuasa kita, saudara. Inilah yang dibutuhkan, yaitu pertolongan dari atas, pertolongan dari Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri. Kuasa Roh Kudus itulah. Saudara-saudara, maka ada beberapa hal yang penting kalau kita mempelajari dari kitab Kisah Para Rasul ini, saudara. Dari segi histori, dari segi sejarah, kita akan berjumpa asal muasal, asal mulanya perkembangan gereja. Dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sampai pemenjaraan Rasul Paulus di Roma, saudara. Ini historikal, ini adalah sejarah. Di dalam hal ketokohan, saudara-saudara, Kisah Para Rasul sangat menyoroti dominasi pada Rasul Paulus, saudara. Saudara memang bertemu dengan Stefanus, dengan Filipus, dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul. Tetapi itu sedikit saja. Setelah pertobatan Paulus, setelah peristiwa-peristiwa penampakan Paulus di hadapan Allah, Allah mempertampakkan Yesus secara langsung kepada Paulus. Situ-situ kita melihat rentetan sampai terakhir, pasal-pasal terakhir. Saudara, berbicara tentang apa? Ketokohan daripada Rasul Paulus. Seorang hamba yang Tuhan pilih di dalam panggilan pelayanannya. Saudara mungkin bertanya, apa lagi, saudara-saudara? Kisah Para Rasul bicara tentang doktrin, jelas. Ada pengajaran, saudara-saudara. Walaupun belum kelihatan kuat, masih sangat lembut sekali. Bagaimana filsafat, Gnosticism sudah mulai ada di dalam Kisah Para Rasul. Perjalanan daripada doktrin, tantangan iman orang percaya hari itu diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang ada, yang berkembang pada saat itu. Dan saya berkata bagian Kisah Para Rasul ini adalah berkenaan dengan gereja kita bersama-sama dari segi penggembalaan. Kisah Para Rasul berbicara tentang penggembalaan. Saudara bertemu di dalam Kisah Para Rasul, ada orang Kristen itu berasal dari beraneka ragam, saudara-saudara. Di antara mereka adalah orang Kristen yang dari Yahudi. Orang Yahudi yang menjadi Kristen itu banyak, saudara. Tetapi juga kita bertemu dengan orang non-Yahudi, orang yang bukan Yahudi, yang menjadi Kristen. Nah, saudara bayangkan, dua latar belakang, dua perbedaan, dua gaya hidup, dua adat istiadat bersatu dalam satu gereja yang disebutkan keluarga. Saudara bisa melihat apa yang terjadi. Secara umum di dalam seluruh tatanan sosiologi masyarakat hari ini, konflik itu bisa terjadi di sana. Karena perbedaan-perbedaan itu. Dan Kisah Para Rasul nanti kita menemukan bagaimana berbicara tentang penggembalaan untuk mempertemukan orang Yahudi jangan memaksakan kepada orang yang non-Yahudi untuk melakukan. Orang yang sebaliknya non-Yahudi jangan memaksakan kehendaknya untuk bisa dilakukan juga oleh orang Yahudi. Saudara-saudara, mari kita coba melihat bagian ini, saudara-saudara, sebagai satu bagian yang kaya sekali, saudara. Kalau saudara ingin belajar histori, sejarah, gereja, saudara, mari kita pelajari baik-baik, saudara. Yaitu Kisah Para Rasul ini, saudara. Mungkin saudara yang senang dengan teologi, ya, silakan kita pelajari baik-baik, belajar dari Kisah Para Rasul. Maka tidak henti-hentinya saya mengajak saudara untuk belajar melalui kedup-kedup kelompok-kelompok kecil kita. Saudara yang ingin belajar tentang ketokohan Rasul Paulus yang Tuhan pakai sedemikian rupa, Kisah Para Rasul tempatnya. Bagi saudara yang berbicara melayani bersama-sama sebagai keluarga, penggembalaan kita bersama-sama. Mari kita pelajari Kisah Para Rasul ini. Saya harapkan saudara tidak absen di dalam pelajaran Kisah Para Rasul. Mungkin karena terpaksa tidak bisa datang. Saudara ditampilkan di sekitar sore hari rekaman khotbahnya. Saudara bisa pelajari baik-baik untuk kita untuk mendapatkan berkatnya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul ini tema-tema utamanya adalah misi, providensi Allah atau pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita mencari pimpinan Tuhan.
Dan kita akan bertemu dengan peristiwa ataupun doktrin Roh Kudus, di mana pada waktu peristiwa Pentakosta. Dan kita akan melihat bagaimana Israel yang dipulihkan. Dan Injil bagi segala bangsa. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan berbicara dengan saksi-saksi Kristus. Di antaranya Stefanus, Filipus, Petrus, Yohanes, bahkan Paulus sendiri. Nah, saudara sekalian, ini pengantar introduksi kita bersama. Mari kita pelajari bagian yang pertama di sini. Ayat 1 sampai ayat ke-5, saya memberikan judul di sini adalah menjadi saksinya. Yaitu yang pertama, di dalam kegenapan janji Tuhan ini, kita berbicara tentang saksi Kristus. Nah, saudara sekalian, ayat yang ketiga atau mulai ayat yang kedua, yaitu berbicara, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi intinya dari beberapa ayat ini bicara tentang apa, saudara-saudara? Yaitu masa-masa penantian turunnya Roh Kudus dan masa-masa pada waktu penampakan Yesus 40 hari itu. Setelah Yesus melihat dan menyaksikan bersama-sama para murid-Nya, bersama-sama mereka, Yesus berbicara tentang satu hal. Yang pertama adalah kebangkitannya. Kisah para Rasul di pasal 1 ayat 1 sampai ke 5 ini bicara menekankan kebangkitannya. Ini yang pertama, saudara. Yesus ingin meyakinkan para murid-muridnya bahwa Yesus yang mati itu Yesus yang bangkit. Ini yang ditekankan berulang-ulang kembali. Dan yang kedua, saudara, bicara tentang kerajaan Allah. Ini topik yang penting sekali bagi kekristenan, saudara. Yaitu kebangkitan dan kerajaan Allah. Saudara-saudara, ini dibicarakan oleh Lukas. Karena Lukas sangat menekankan yaitu pribadi Yesus sebagai raja. Dia sebagai raja di atas segala raja. Yesus itu raja alam semesta, raja penguasa ciptaan. Yesus Kristus itu bukan hanya raja alam semesta ini, ciptaan-ciptaannya, tetapi juga Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita. Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kematian. Dan di sini kita melihat, saudara, Yesus itu juga sebagai raja. Yesus yang mengutus murid-muridnya. Karena dia raja. Raja mempunyai otoritas untuk memanggil dan mengutus. Dan di sini kita melihat, saudara-saudara, ketika berbicara tentang raja, dia Yesus yang kita yakini dan kita terima ini adalah Yesus yang akan datang kembali. Dia akan datang kembali, saudara-saudara. Jadi boleh dikatakan kisah para rasul ini adalah kisah kelanjutan karya Kristus, karya Yesus melalui para rasul. Saudara sekalian, ayat yang kelima, saudara, Yohanes itu membaptis dengan air dikatakan. Dan tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Artinya, saudara-saudara, dibaptis Roh Kudus dalam hal ini artinya menerima kuasa Roh Kudus. Menerima kuasa Roh Kudus ini konteksnya, ini adalah perihal hal tentang orang percaya. Ini bicara tentang orang yang sudah percaya kepada Theophilus, seorang yang sungguh-sungguh sudah menerima Kristus, dan Injil Lukas mencatat panjang lebar bagaimana berita Injil itu. Lukas menjelaskan di bagian ini, saudara-saudara, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Kita boleh mendapatkan kuasanya
ketika Roh Kudus itu hadir. Dan di bagian ini, di ayat yang kelima ini, saudara-saudara, Roh Kudus belum turun. Tidak lama lagi, hanya 10 hari kemudian, peristiwa Pentakosta terjadi. Dan di situ kita berjumpa dengan Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan dari Tuhan Yesus itu bagi orang percaya. Saudara-saudara, Roh Kudus di sini sangat penting sekali, saudara. Sebagai gereja evangelikal, sebagai gereja Protestan, kita tidak boleh lalai mengabaikan tentang perihal hal ihwal tentang karya Roh Kudus. Saudara dan saya hari ini bisa insyaf, bisa sadar, kita bisa menjadi anak Tuhan itu karena Roh Kudus, saudara. Saudara sekalian, Roh Kudus itu sangat penting. Dan Roh Kudus inilah yang membawa kehadiran Kristus di dalam hati orang percaya. Roh Kudus inilah yang membawa berita Injil itu, meneguhkan, memeteraikan dalam hidup kita. Yesus pernah mengatakan, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ketika dia naik ke surga, dia berkata, sebelumnya dia berkata pada murid-muridnya, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, inilah saudara-saudara yang saya katakan, saudara-saudara, ketika Roh Kudus menghadirkan Kristus dalam hati kita, walaupun mata kita nggak lihat Yesus lagi, tetapi Roh Kudus itu adalah kehadiran Kristus di dalam orang percaya. Amin. Roh Kudus inilah yang membawa menggenapkan janji-janji Kristus, janji-janji Tuhan. Dan Roh Kudus inilah janji meterai, saudara-saudara. Kristus akan menyertai saudara dan saya juga sampai selama-lamanya, dikatakan. Aku menyertai sampai kesudahan zaman ini. Dan janji itu digenapi ketika dicurahkan 10 hari kemudian. Dan sampai saat ini bahkan selamanya. Dia beserta dengan kita. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya, kita ini disertai, didampingi oleh Roh Kudus. Bagi saudara dan saya yang seringkali hidup kesepian hari ini. Di hari tua mungkin anak-anak jauh, keluarga jauh dari kita. Tetapi ingat, Roh Kudus mendampingi kita selalu. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ayat yang ke-6, saudara, secara cepat kita melihat, bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya di ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Para murid tahu bahwa bicara tentang pencurahan Roh Kudus, ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara harus paham bahwa orang-orang Kristen pada hari itu, khususnya di dalam perjanjian baru, yang dilatar belakangi berita perjanjian lama, saudara. Khususnya kita bicara bertemu dengan para murid. Kalau kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, para murid itu tahu ini ada tanda akhir zaman, saudara. Di dalam benak mereka, karena berita tentang perjanjian lama itu berita tentang Mesias yang akan datang itu, saudara. Itu akan tergenapi ketika Roh Kudus dicurahkan, itu hari kiamat sudah dekat, saudara. Ini adalah dikenal sekali pelajaran seperti doktrin seperti itu, saudara. Khotbah-khotbahnya pada waktu itu, ini bicara tentang eskatologi akhir zaman. Kalau disinggung oleh Yesus di sini, bicara tentang, dikatakan di sana, pencurahan Roh Kudus. Ini artinya apa, saudara-saudara? Hari penghakiman sudah dekat. Maka tidak heran, saudara, Yohanes Pembaptis pernah berkhotbah, pernah berkata, Mesias akan datang, bertobatlah, api sudah menanti, kapak sudah siap menebang pohon. Artinya apa? Ada urgensi, saudara. Kita tidak boleh santai-santai.
Orang yang punya Roh Kudus, ia punya urgensi, saudara. Urgensi inilah di mana pencurahan Roh Kudus mentandai eskatologi akhir zaman itu. Di benak pikiran murid-muridnya, ini bicara tentang eskatologi, berbicara tentang kerajaan Daud yang akan dipulihkan. Saudara-saudara sekalian, siapa rajanya? Di sini kita melihat saudara-saudara penantian itu, harapan mereka, ekspektasi mereka seperti murid-murid pada waktu menyaksikan Yesus di atas Bukit Zaitun. Ketika kita mengenal peristiwa Minggu Palem, apa yang terjadi? Yesus ketika masuk ke Yerusalem, apa yang dilihat? Orang banyak berteriak, Hosana, Hosana, dikatakan di sana. Saudara, mereka memeluk-elukkan Yesus. Dengan satu tujuan apa? Termasuk para murid di dalam benak pikiran mereka menjadi raja, penguasa politik di dunia ini. Kedudukan, geografi, geopolitik, materi, posisi. Pikiran murid-murid masih seperti itu, saudara. Dan dia pikir peristiwa kematian, kebangkitan. Oh, ini juga peristiwa di mana kita menyaksikan di Bukit Zaitun. Tempatnya sama. Mereka langsung klik. Dan ini yang menjadi wawasan mereka, paradigma mereka, yang menjadi impian mereka. Mereka menanyakan, mendirikan kerajaan, memulihkan kerajaan bagi Israel. Raja yang dia pikir ada raja yang mengusir Romawi. Raja yang memberikan tanah. Raja yang memberikan uang di sana. Raja yang membebaskan pajak di sana. Mereka berpikir seperti itu. Saudara, pikirannya sekitar materi, saudara. Bukankah seringkali hidup orang Kristen hari ini juga konsep-konsep inilah, nilai-nilai duniawi inilah. Kalau sadar tidak sadar, saudara, kita seringkali diselimuti seperti itu. Dipengaruhi dengan hal-hal yang duniawi. Apa yang kita kejar hari ini? Apa yang saudara dan saya cari, saudara-saudara? Memang yang kita cari ada hal-hal yang penting-penting, hal-hal yang berharga-berharga. Tetapi pernahkah kita berpikir ada hal-hal yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga? Yaitu nilai kekekalan itu. Saudara sekalian, gaya hidup hari ini pun seringkali mempengaruhi kita. Hedonisme. Menekankan kemewahan, menekankan kenikmatan, memuaskan diri sendiri, narsisisme. Seringkali mempengaruhi kehidupan gereja hari ini. Saudara sekalian, ini bukan pikiran Yesus. Ini bukan pikiran di hati Allah. Ini bukan pikiran Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik. Yesus berkata apa, saudara-saudara? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan kuasa ini adalah Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksi. Itu yang ditekankan. Bukan memulihkan kerajaan Israel saja yang menjadi satu orientasi pada Yesus. Di dalam pikiran Yesus adalah apa, saudara? Menjadi saksi. Kemana, saudara? Dari Yerusalem. Dari tempat yang kecil ke tempat yang lebih besar, yaitu Yudea. Bahkan ke tempat yang dikatakan musuh daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel hari itu apa? Samaria. Ke tempat yang semakin sulit, semakin luas. Dan sampai ke ujung bumi. Ujung buminya pada hari itu adalah Romawi. Roma. Inilah saudara-saudara yang dinyatakan, saudara-saudara. Kalau kamu menerima Roh Kudus turun di atas kamu. Penyertaan Tuhan. Dia memberikan kuasa dalam hidup. Kuasa di sini, saudara-saudara, beda dengan kuasa yang dibicarakan di ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kuasa di ayat 7 itu adalah otoritas. Allah yang berkuasa. Allah sumber kuasa itu.
Dan ayat yang ke-8 ini bicara kuasa yang dari atas itu mengalir masuk dalam kehidupan para murid-muridnya. Kuasa ini boleh dikatakan kalimat yang lebih tepat adalah dunamit. Dinamit, kuasa yang kuat, kuasa yang besar, yang bisa meledak. Dan kita bisa berjumpa kisah para rasul begitu dahsyat sekali. Menyaksikan kuasa Roh Kudus itu seperti dinamit. Dari tempat kecil sampai ke tempat besar. Saudara-saudara, power ini, kuasa ini diberikan Tuhan ketika kita bersaksi. Sebetulnya ketika kita menyampaikan kesaksian kita, Injil kita beritakan, itu bukan kuasa kita. Kalau hari ini ada orang bertobat, ada orang menerima Yesus, saya katakan itu bukan karena kuat kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan, karena kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Berapa hari yang lalu saya mendoakan satu keluarga. Keluarga ini sangat sukses sekali dan anaknya sekolah sampai di Amerika. Dan ketika anak ini berangkat ke Amerika, saya mendoakan dia. Setiap kali dia pulang liburan dari Amerika, anak ini selalu ingin ketemu saya. Karena papa mamanya mengingatkan selalu. Kamu waktu lahir, saya ingat sekali, anak ini lahir prematur sekali. Mereka tinggal di Melbourne, waktu itu di rumah sakit Melbourne. Saya diminta berangkat ke Melbourne mendoakan. Saya ingat 20 tahun lebih yang lalu, saya masih di Randwick. Pemuda ini setelah menikah, dia mempunyai anak. Papanya saya ingat, Papa bersyukur Tuhan pimpin kamu dari waktu ke waktu. Kamu ingat enggak? Papa cerita, Om Joni ini, opa kamu ini, dia bilang. Waktu kamu dikatakan sangat lemah sekali. Didoakan. Dan kamu sekarang menjadi mahasiswa. Dan anak ini saudara-saudara, saya melihat satu bukti bahwa Tuhan memelihara setiap anak-anak Tuhan. Dan bersyukur sekali banyak orang-orang yang mengalami demikian. Tapi ingat ini bukan kuasanya kita, kuasanya orang. Kuasanya pendeta enggak. Ini kuat kuasa, ini berkat kasih karunia Tuhan, Roh Kudus sendiri. Amin. Kita menyaksikan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kita. Tetapi kita ingat saudara-saudara, ini ada tujuannya saudara. Apa tujuannya saudara-saudara? Ayat yang ke-9 tadi dikatakan, setelah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, ketika Yesus terangkat ini disaksikan oleh mereka. Disaksikan dan di situ dikatakan awan menutupnya. Saya minta ditampilkan awan. Nah, saudara, bicara dengan awan di sini bukan awan yang biasa, saudara. Saya senang sekali dengan gambar ini. Ini menunjukkan gambar di dalam kitab Keluaran. Itu tiang api. Saudara, di bagian itu ada gambar tiang api. Itu tanda penyertaan Tuhan di malam hari, saudara. Dan yang satunya ini di waktu siang hari, tiang awan. Itu gambaran tiang awan. Kenapa saya lihat, perhatikan gambar ini? Ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana ketika Yesus terangkat, awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, ketika kita menyaksikan Yesus yang terangkat itu, saudara-saudara, ditutupi dengan awan, saudara, kenapa harus ditutupi, saudara?
Saudara tahu, saudara-saudara, Yesus pada waktu terangkat inilah kita melihat kemuliaannya, saudara. Dan kemuliaan Kristus ini, saudara-saudara, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kita akan mati, saudara. Mereka akan mati. Mereka yang menyaksikan tidak tahan, saudara-saudara. Saudara melihat di dalam Alkitab, saudara, kemuliaan Yesus itu, saudara, itu tidak bisa dilihat. Kalau orang Israel melihat itu akan mati. Karena dosa kita, karena kehidupan kita yang begitu rusak ini. Kemuliaan itu begitu terang, saudara, begitu suci, begitu kudus, begitu dahsyat. Kalau tidak ditutupi awan, orang yang melihatnya akan mati. Jadi ketika Yesus naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya yang semula. Jadi kenaikan Yesus, ketika Yesus naik terangkat ke surga, kembalinya kemuliaan yang sejak awal yang ada dalam jati diri keberadaan Yesus sebagai oknum, sebagai pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Saudara-saudara, maka ketika kita membaca kitab Wahyu, saya bisa membayangkan bagaimana orang-orang percaya ketika berjumpa dengan Yesus nantinya. Kemuliaan Allah menaungi yang terus ada dalam kehidupan kita, adalah kemuliaan Allah. Inilah berkat bagi kita, saudara. Yang pada dasarnya kita telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di situ kita akan menyaksikan kemuliaan Allah kembali. Dan kemuliaan Allah inilah, saudara-saudara, yang disaksikan, yang dibuktikan. Saudara, maka Paulus memakai satu ungkapan, saudara-saudara, dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Itu pada waktu kemuliaan Allah itu datang kembali. Pada waktu apa, saudara? Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan pada saat itu, saudara, kemuliaan Allah itulah semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Ini adalah masa glorifikasi. Ini kemuliaan Kristus. Karena bangkit naik dan dimuliakan. Itu arti daripada Yesus terangkat naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, murid-murid terus memandangnya. Seperti 3 murid Yesus di atas gunung, di atas bukit, ketika Yesus mengalami transfigurasi. Murid-murid ada di situ, mereka bilang, kita buka kemah saja di sini. Begitu kuat sekali, mereka ingin bersama di dalam kemuliaan itu. Tapi Yesus berkata, no, kita harus pergi. Kamu harus turun kembali ke bumi ini. Kamu harus turun dari gunung ini. Jangan kau memandang ke surga terus. Tuhan mengutus 2 malaikat untuk mengingatkan mereka. Seperti pada waktu yang mengunjungi pada waktu Yesus mati dikuburkan. Ada 2 malaikat yang menampakkan diri. Dan di situ juga kita melihat di sini. Apa yang dikatakan? Saudara-saudara, beritakanlah Injil itu. Peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa yang penting. Mengingatkan saudara dan saya, Yesus naik dan Yesus akan datang kembali. Ayat yang ke-11, Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Melihat dia naik ke surga, ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin. Dia datang kembali. Dia pasti datang. John Wesley mengatakan di dalam seluruh Alkitab kita ada sekitar 1845 ayat yang berbicara tentang Yesus datang kembali. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali merupakan puncak kemuliaannya. Waktu Kristus datang, itulah puncak kemuliaannya. Peristiwa demi peristiwa, dari kematian di atas kayu salib sampai kebangkitan dan kenaikannya dan kedatangannya, kemuliaannya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menunjukkan dia dimuliakan.
Kedatangan yang kedua kalinya kita percaya kepada Kristus yang merupakan hari yang kita nanti-nantikan. Amin. Kita sedang menantikan hari di mana Yesus akan datang. Maka dalam doa-doa berkat seringkali ada satu ungkapan yang disampaikan, Maranatha, Yesus segera datang kembali. Billy Graham pernah mengatakan, almarhum ini, setiap kali aku tidur di waktu malam, sebelum aku tidur aku berpikir, mungkin Tuhan Yesus akan datang dan segera datang. Inilah yang kunantikan. Saudara sekalian, saya ingat dengan seorang CEO Apple, itu yang bernama Steve Jobs. Dia pernah mengatakan dengan kalimat yang mirip dengan Alkitab, hiduplah setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhirmu. Hiduplah setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhirmu. Steve Jobs tahun 2003 dia terdeteksi dengan penyakit kanker pankreas. Dan 8 tahun kemudian, usianya masih relatif muda, 56 tahun, dia meninggal. Dan ketika masa-masa terakhir sebelum meninggal, dia mengatakan kalimat yang saya kira ini menjadi perenungan kita. Hiduplah setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhirmu. Ia mengatakan demikian, saudara. Karena setiap hari dia melihat ke cermin dan dia melihat wajahnya. Kalau di hari waktu dia bercermin dia melihat wajahnya, dia melihat saya di kanan sana. Kalau ini hari terakhirmu, apa yang kamu akan lakukan? Dia kata. Apa yang kamu akan lakukan dan apa yang enggak kamu lakukan? Saudara-saudara kita sebagai orang Kristen, orang percaya, sebagai orang yang beriman, kalau saudara dalam situasi seperti itu, misalnya kita dalam sebuah kapal pesiar yang besar, seperti kapal Titanic yang kandas hari itu. Kalau saudara ada di sana, saudara-saudara, ketika kapal itu hampir nyaris tenggelam, saudara, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita sibuk mengumpulkan harta? Apakah kita sibuk mencari apa yang ada di sekitar kita? Saudara, mungkin kita berpikir kita mencari yang penting-penting, surat kita, harta kita, benda kita, saudara. Saudara-saudara, tetapi enggak banyak waktu lagi, saudara. Apa yang terpenting dalam hidup kita, saudara? Bukankah yang terpenting adalah kita mencari perahu penyelamat agar kita boleh selamat? Saudara, apa yang terpenting bagi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan? Saya kembali pada kisah para rasul pasal 1 ini, yaitu menjadi saksi. Beritakanlah Injil, perintah Tuhan, amanat agung. Ini perintah yang terakhir dari Yesus kepada murid-muridnya. Dan perintah yang terakhir ini, saudara-saudara, yang seharusnya menjadi kepedulian kita, kepedulian gereja. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya bagi orang percaya ini membuat kita semakin siap, semakin giat bekerja bagi Tuhan. Saudara sekalian, perintah yang terakhir itu hendaklah ini menjadi concern kepedulian kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara. Gambaran seperti orang tua yang akan menghembuskan nafasnya terakhir. Orang tua, papa, mama. Saya juga menghadap papa yang masih orang sederhana, tapi hari-hari yang terakhir sebelum 5 menit meninggal, saudara, masih bisa ngomong. Dia ngomong kalimat, mungkin hal yang praktis, tapi bagi saya itu concern sangat, saya harus pedulikan. Dia katakan, titip mama, mama dijaga ya. Dia tahu kalau papa nggak ada yang menjaga mama lagi. Dia akan titip mama. Dia bilang, saya anak pertama, jaga adik-adikmu. Kamu pendeta, bukan hanya gembalakan orang-orang lain, gembalakanlah saudara-saudaramu juga. Saudara, mulai detik itu ketika papa berangkat, ini gambaran the last command, perintah yang terakhir. Sampai hari ini saya ingat,
Ini hal yang lahiriah, saudara. Berbicara tentang yang spiritual, bicara tentang hidup kekal. Yesus berbicara. Kedatangan Yesus seharusnya membuat kita semakin menyadari apa yang menjadi concern kita. Saudara sekalian, biarlah berita Injil itu. Mari kita menjadi gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang bersaksi. Pelayanan Yesus di atas dunia memang sudah selesai, sudah lengkap, sudah sempurna ketika dia mati dan dia bangkit dan naik ke surga. Tetapi saudara-saudara, ini dilanjutkan dengan karya penyertaan Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Saudara. Pelayanan di dunia sudah selesai. Ini signifikansi daripada kenaikan Yesus. Dan yang kedua, jaminan kedatangannya yang kedua kali. Tidak ada yang tahu, ini otoritas Bapa. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang seringkali meramal-ramal, memberikan spekulasi-spekulasi kapan Yesus datang. Dari 10 Oktober 2010 sampai pada 25 Mei 2025. Pada menafsirkan Alkitab seperti itu. Tetapi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa. Apa yang kita perlu ketahui? Siap siaga, berjaga-jaga, berdoa, hidup berkenan kepadanya. Kita tetap percaya, tetap berharap. Dia pasti datang segera. Maranatha. Ditinggikan di sebelah kanan Bapa, kembali memiliki kemuliaannya yang sejak awal dia miliki. Ini signifikansi daripada peristiwa daripada Kisah Rasul 1 tentang kenaikan Yesus. Dan dia menyediakan tempat bagi kita. Dan dia membawa kita kembali ke tempat itu yang disediakan dalam surga yang mulia. Ia menyatakan cara kedatangannya yang kedua kalinya. Saudara sekalian, kedatangannya itu fisikal. Kedatangannya itu visible, nampak. Kedatangannya itu pribadi, personal. Dia datang seperti dia naik, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah gambaran daripada bagaimana ketika Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian melalui pelajaran Kisah Para Rasul ini kita mau belajar untuk lebih dekat. Apa yang kita akan lakukan? Chuck Swindoll, seorang pendeta di Amerika, sebelum ia jadi pendeta itu dia kerja sebagai montir, sebagai tukang bengkel mobil. Suatu ketika ia mempunyai sahabat teman yang bernama Josh. Bekerja sama-sama di bengkel. Dan sering janji-janjian, kita pulang bareng ya sama-sama. Dan ya, Charles Swindoll berkata, aku nanti bareng kamu ya Josh. Ya, jam berapa pulang dari bengkel ini? Jam 5 sore. Sesudah jam hampir 5 sore, Josh masih sibuk dengan kerja. Dia giat kerja di bengkel itu, saudara. Swindoll berkata pada Josh, sudah hampir jam 5. Ayo kita pulang, saya ada urusan. Dikatakan, iya. Kok cuma iya dikatakan. Kamu masih pakai pakaian bengkel, kamu masih pakai pakaian kotor. Dan Swindoll termangu-mangu ketika Josh berkata, aku sudah siap pulang. Aku sudah siap dengan pakaian yang bersih. Ketika berkata demikian, saudara, aku ready, aku bersiap pulang. Dilihatnya rupanya pakaian bengkel itu dilepaskan. Di dalamnya ada pakaian yang bersih, yang putih. Pakaian yang begitu cemerlang. Saudara, Swindoll seharusnya mengatakan demikian kepada kita juga. Seperti Josh. Setiap kali dia siap mengenakan pakaian yang suci, pakaian kebenaran, pakaian yang boleh dikatakan yang dikenakan itu dikatakan pakaian yang melekat, pakaian yang ada dalam kehidupan Josh ini. Kehidupan saudara hendaklah menjadi pakaian yang putih bersih, pakaian yang suci, pakaian yang benar, keselamatan itu sendiri, yaitu anugerah Kristus itu.
Sehingga setiap kali merenungkan peristiwa menantikan kedatangan Yesus, mengingatkan kita pakaian apa yang kita sedang pakai. Biarlah kita memakai pakaian kebenaran, pakaian yang suci, pakaian yang berkenan, dan kita boleh giat melayani sampai menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa bersama.